وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الشيخ محمد بن صالح الأسيمين رحمه الله تعالى: من أخطر الأشياء وأهمها وهو الإخلاص، فلا تظن أنه سهل، بل إن الإخلاص min asyakil asya'i ala nufus. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di antara perkara yang paling mengkhawatirkan dan yang paling penting adalah ikhlas. Janganlah engkau mengira bahwa ikhlas itu mudah. Bahkan ikhlas itu adalah merupakan perkara yang paling sulit bagi jiwa. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, ikhlas adalah suatu amalan yang sangat mengkhawatirkan, sebab di masa sekarang ini banyak manusia, bahkan muslim, yang ketika mengamalkan suatu amalan kosong dari keikhlasan. Banyak orang bersedekah membantu kaum fakir miskin, membedah rumah yang sudah tidak layak huni, namun hanya untuk konten, mendapat apresiasi dan pujian dari orang banyak, dan selainnya. Yang kedua, banyak kaum wanita yang menutup aurat, bahkan bercadar, namun masih menebar pesona di medsos dengan paras cantiknya, pakaian indahnya, atau suara lembutnya. Sangat disayangkan. Yang ketiga, bahkan bukan hanya kaum awam saja yang tidak peduli dengan keikhlasan, namun juga golongan penuntut ilmunya dan para ustadznya. Mereka berlomba untuk mencari sanjungan, pujian, dan penilaian dari orang lain. Yang keempat, kita mungkin pernah mendengar kisah tentang orang yang pertama-tama diputuskan amal atau perkaranya pada hari kiamat, yaitu orang yang mati terbunuh dalam peperangan, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran, dan orang yang gemar bersedekah. Dan mereka semuanya mengaku mengamalkan berbagai amal soleh tersebut adalah karena Allah Jalla Jalaluhu semata. Namun ternyata mereka mengamalkan amal-amal tersebut bukan karena Allah Jalla wa'ala, dan Allah Ta'ala Maha Tahu. Di antara mereka ada yang mati terbunuh karena ingin disebut sebagai pemberani atau pejuang. Ada yang belajar dan mengajarkan ilmu karena ingin disebut orang alim, membaca Al-Quran karena ingin disebut sebagai qori, dan gemar bersedekah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan masing-masing mereka telah mendapatkan gelar atau julukan yang mereka inginkan. Dan mereka semuanya beramal soleh namun kosong dari keikhlasan dan bermaksud ria kepada manusia karena berharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Maka dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan Al-Hakim, dan sanadnya sahih. Yang kelima, dengan dalil di atas, kita bisa pahami bahwa keikhlasan itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan sulit dimiliki bagi orang yang suka beramal soleh. Padahal ikhlas itu sangat penting dan pokok dalam setiap amal soleh yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkannya. Sebab di antara syarat agar amal diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu dan diberikan balasan kebaikan darinya adalah ikhlas dalam beramal. Yang keenam, sekali-kali janganlah kita menduga bahwa ikhlas itu mudah dan ringan. Bahkan ikhlas itu sulit dan berat. Ketika salah seorang di antara kita mengerjakan satu amal soleh, maka ia akan dijerumuskan kepada tujuan-tujuan selainnya. Ia akan dijerumuskan kepada tujuan duniawi, semisal mendapatkan kedudukan mulia, pasangan hidup, pekerjaan, proyek, pujian, sanjungan, acungan jempol, komen positif, follower, dan selainnya. Jika ia terhindar dari satu tujuan duniawi,
maka ia akan disungkurkan kepada tujuan duniawi lainnya. Maka tidaklah mudah bagi kita semuanya terhindar dari jebakan ria, sum'ah, ujub ataupun tujuan duniawi lainnya. Kelak di hari kiamat ia diperintahkan untuk mencari balasan dari orang yang ia bertujuan ria dengan amalan tersebut. Apakah ia akan menjumpai balasan dan ganjaran darinya? An Mahmud bin Labid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla idza zajan nasa bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad wa sanaduhu sahih. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan dari apa yang kucemaskan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika manusia telah dibalas sesuai dengan amal-amal mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya bagi mereka di dunia. Perhatikan, apakah ada balasan di sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sahih. Yang ketujuh, Rasulullah SAW mencemaskan umatnya dari perbuatan syirik kecil yaitu riya karena bahayanya. Namun mereka tidak menyadarinya bahkan menyepelekannya. Tujuan duniawi dan riya tidaklah mendatangkan sesuatu apapun kecuali keburukan dan penyesalan di dunia dan akhirat kelak. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin yakumu fid dunya maqama sum'atin wala riya'in illa sama'allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani wa sanaduhu sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba beramal di dunia dalam keadaan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan memperdengarkan amalnya yang rusak tersebut kepada para pemimpin makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dan sanadnya sahih. Yang kedelapan, amal soleh apapun akan menjadi rusak dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla Jalaluh jika dimasuki riya, sum'ah, dan tujuan duniawi lainnya. Kelak Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan atau memperdengarkan amalan tersebut kepada para pemimpin makhluk akan rusaknya amalan tersebut pada hari kiamat. Yang kesembilan, di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan syirik kecil atau riya ini daripada bahayanya Dajjal. Padahal kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnahnya Dajjal. Syirik kecil ini sudah muncul dan terjadi pada umat ini, sedangkan Dajjal kemunculannya kelak mendekati terjadinya hari kiamat. An Abi Sa'id radhiyallahu an qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru 'anid Dajjal. Faqal ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Faqala asyirkul khafi ayyakuma rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min najri rajulin. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa sanaduhu hasan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, sedangkan kami sedang bermuzakarah tentang Dajjal. Lalu beliau bersabda, maukah kuberitakan kepada kalian yang lebih kutakutkan daripada Dajjal? Abu Sa'id berkata, kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik khafi, yaitu syirik tersembunyi, yaitu seseorang berdiri sholat lalu ia membaguskan sholatnya karena ia tahu adanya pandangan orang lain kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad
dan sanadnya hasan. Yang ke-10, masih banyak lagi dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang memaparkan tentang buruk dan rusaknya amal-amal soleh jika bercampur dengan riya, sum'ah, dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Yang ke-11, oleh sebab itu, sebagai muslim, jika kita ingin amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan balasan kebaikan darinya, hendaknya kita membersamai amal-amal soleh tersebut dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala semata. Yang ke-12, jika kita melakukan suatu amal soleh, misalnya bersedekah atau berinfak kepada seorang hamba, maka jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian, sanjungan, atau penilaian dari hamba tersebut dan dari orang selainnya. Jangan pula mengungkit pemberian infak atau sedekah tersebut suatu waktu, dan jangan pula mudah kecewa dan kesal kepada hamba yang diberikan sedekah tersebut karena suatu hal. Lupakan semua kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, lalu harapkan balasan dan keredoan dari Allah Jalla wa'ala semata. Semoga Allah Jalla Jalaluh memudahkan kita semuanya dalam mengerjakan berbagai amal soleh dan menjadikan hati kita ikhlas dalam amal tersebut, meskipun ikhlas itu sulit dan berat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan dan menghindarkan kita dari penyakit riya, sum'ah, ujub, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya, supaya hidup kita menjadi bernilai di sisi Allah Jalla Jalaluh dan mendapat banyak balasan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم